Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari Seiman sekalian, kembali lagi bersama kita bersama kami di channel Donditan dan di Geraha Jakarta. Yang pertama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah dan kepada Tuhan kita yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang layak disembah, satu-satunya Tuhan yang Maha Tinggi, Maha Besar, dan hanya Dialah yang bisa kita sembah, yang harus kita sembah. Puji syukur juga kita aturkan kepadanya karena kita sampai sekarang masih bisa bernafas, masih bisa menikmati kehidupan di bumi Allah ini. Dan salawat serta salam kita semoga tercurah pada Nabi dan junjungan kita, Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Teman-teman, kembali lagi nih kita. Masih ingat saya kan? Enggak. Siapa lu gitu? Dan saya nggak sendiri, tentu sama pemilik channel ini, channel Donditan channel, yaitu Ko Dondi. Halo Ko Dondi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Masya Allah. Siapa lu? harusnya Coki ya? ya, oke. Pulang kerja nih, Cok? Ya, alhamdulillah pulang kerja Wis, bisa mantap, nyantai Bang. dulu kesini. Sekarang jadi pejabat nih. Dan kayak gitu Pak. Salam ya buat Ustadz Nasir ya. Insya Allah, insya Allah. Gimana? Hari ini kita mau ngapain kok? Mau ngapain? Mau pulang? Mau ngapain? Jadi- Kamera udah on, mau ngapain? Jadi gini, kita mau ada ya obrolan santai aja lah sebenarnya, nggak usah terlalu berat-berat. Mau berat-berat atau ringan-ringan nih? Ya ngapain berat-berat, yang ringan-ringan aja. Ringan-ringan aja lah. Ya. Iyalah, kapas loh. Hah? Kapas loh kan Oh, iya. ringan. Ya ringan-ringan yang penting berisi teman-teman. Apa nih? Mau ngomongin apa nih? Jadi gini kok, selama ini kita itu umat Muslim, umat Islam itu selalu di framing. Selalu di framing kita itu yang pertama-tama yang menjadi root itu secara teologis ya. Kita tuh keledai liar. Oh, kan udah lihat. Iya. Lu ujuk-ujuk kan udah lihat ngapain lu? Nah, terlepas dari berbagai jawaban dari kita ya kok ya tentang keledai liar, mungkin kita ambil ke original teksnya atau tafsirnya. Terlepas dari itu, ya keledai liar itu ditujukan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Ismail alaihissalam. Iya. Dan kita dianggap sebagai penerus dari beliau, dan sebagaimana kata atau term keledai liar itu diarahkan kepada Nabi kita Ismail, itu juga diarahkan kepada kita sebagai umat Muslim. Gitu kok. Jadi Ya. kita di framing sebagai keledai liar, Keledai yang liar, mana ya. artinya itu ya liar lah, wild gitu. Ya. Terus suka berperang, suka melakukan kekerasan, membuat onar seperti itu kok. Dan lagi-lagi framing mengarah ke terorisme. Ya, kita dituduh sebagai teroris, dipukul rata lah gitu loh umpamanya. Kita pasti teroris karena memang dari dulu sudah dinubuatkan umpamanya. Udah nubuatkan. Dinubuatkan Jadi kalau sebagai- udah liar itu sama dengan teroris gitu maksudnya? Iya gitu. Buset nih. Nah, dan Kalau anjing liar. Aku ketawa deh sama anjing liar. ntar dulu lah, kasihan Ntar loh, dulu ya. kasihan gitu. Iya. Kasih pur dulu. Lu kira main game, main kasih fur. Nah, dan ujung-ujungnya diarahkan kepada umat Muslim yang sebenarnya kita itu adalah orang yang tinggal di negara kita sendiri, di tanah air kita sendiri, yang mana saat itu kita melawan penjajah yang menjajah kita. Ketika kita melawan penjajahan, melawan intinya gitu, kita dianggap sebagai teroris. Iya. Gimana nih kok menurut kau? Ya kan gitu ya. Kalau yang sedang menguasai sekelompok orang atau sebuah bangsa, dia akan mencoba memframing dong orang yang dijajah dong. Oh iya, oke. Gitu dong. Kalau mereka melawan, teroris gitu. Oh iya. Padahal dia datang juga sebagai teroris bukan? Sebenarnya kalau dari term teror itu, teror kan artinya ancaman ya. Iya. Ketika Menimbulkan ketakutan kan. ketakutan. Nah, terus kalau yang datang menjajah itu sebenarnya bisa disebut teroris nggak?
sesuai Bisa. dengan definisi teroris. Justru itu. itulah teroris. Itu teroris kan. Heeh. Jadi kalau penjajah datang teroris gitu kan. Iya dong. Terus penjajah yang datang ini bawa agama juga gitu. Kalau sebenarnya dalam konteks Gue cuma nggak tega aja ngomongnya. ketawa lu jangan ketawa. Ya udah gini aja, kita ngomongin gini aja. Kalau lu mau bilang begitu, berarti kan ada propaganda. Oh iya, Ya kan? propaganda. Propaganda dari kelompok yang lebih kuat Iya. sebenarnya, yang sedang mungkin bisa disebut menjajah atau menguasai gitu lah ya, Iya. sebuah bangsa atau kelompok manusia yang lain. Iya. Kalau dia berbuat sesuatu yang membahayakan kelompok yang sedang menjajah ini, dia sebut itu sebagai teroris gitu Iya. kan. Itu kan berarti kan sebenarnya permainan apa ya? Apa sih? Bisa nggak disebut playing victim gitu? Playing victim, betul. Gitu ya? Iya. Atau ya itulah propaganda lah Propaganda. yang paling tepat lah ya. Nah, kalau mau bicara begitu, sebutan keledai liar, nanti ada sebutan lagi apa anjing liar, nanti ada sebutan apa lagi, kita buka aja kan. Keledai liar kan mereka kan ngambil dari Bible kan, Oh, dari Kejadian 16 kan. oh. Kan kita buka Kejadian 49. Waduh. Iya, itu ada sebutannya. Jadi sebutan-sebutan itu kan adalah sebutan-sebutan kepada 12 anak Nabi Yakub alaihissalam, Iya, ya kan? salah satunya. Yehuda, Ya, sebelum Yehuda ada lagi siapa? Ruben. Ruben nggak disebut sebagai apa nih sebentar. Simeon, Yehuda, sebentar. Yehuda disebut anak singa. Oh, anak singa. Nah, anak singa artinya setelah menerkam kau naik suatu tempat yang tinggi gitu lah. Yang meniara berbaring seperti singa jantan atau itu kan kiasan sebenarnya. Iya. Ya. Terus ada lagi nanti siapa nih? Zebulon, oh cuma disebut diam di tepi pantai laut. Isakar disebut seperti apa? Seperti keledai yang kuat tulangnya. Iya, keledai. Isakar juga disebut keledai. Ya. Kemudian nanti ada lagi Dan ini nggak disebut dengan apa bro? Dan ini disebut sebagai seperti ular di Wah. jalan. Ular kalau nggak salah itu kan iblis ya kok ya? Ya kalau di kisah Adam ya. Dan disebut sebagai apa? Menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak. Oh, ular beludak. Oke. Ingat ular beludak? Siapa yang disebut ular beludak? Ya, Nggak usah dijawab, nggak apa-apa lah. Iya, oke lah. Nggak usah jawab apa lah. Ya nanti ada lagi Gad nggak disebut siapa. Naftali disebut seperti rusa betina Wah, yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak yang indah. Yusuf seperti pohon buah-buahan yang muda. Ya nanti ada lagi siapa nih? Benyamin seperti serigala yang menerkam. serigala ya? Serigala tuh anjing liar bukan? Ya, bisa dibilang anjing liar. Anjing liar. Jadi sebutan-sebutan itu sebenarnya adalah seperti metaforik. Iya. Ya, bukannya. Tidak sesungguhnya mengatakan Iya. itu binatang, mereka binatang. Enggak. Nah, jadi kalau Nabi Ismail alaihissalam di Bible disebut sebagai keledai liar, itu pun masih diperdebatkan, Iya. benar apa enggak kata aslinya yang berarti keledai liar. Terlepas dari itu, sebutan itu sebenarnya buat orang Yahudi sendiri yang zaman sekarang nih, buat orang Yahudi yang zaman sekarang mengatakan bahwa sebutan keledai liar itu artinya orang yang tangguh. Iya, Kan dengan mengambil analogi keledai itu kan binatang yang tangguh, tangguh. bahkan lebih tangguh daripada kuda. Kuda, betul. Kuda memang lebih bertenaga, Iya. dipakai untuk berperang, tapi rentan. Iya. Rentannya apa? Kalau dia tidak diberikan tempat yang cukup baik, makanan tidak cukup baik, dia gampang sakit, gampang mati. Iya. Tapi keledai dilepas begitu aja hidup sendiri gitu. Iya. Mau dilepas hujan-hujanan juga nggak apa-apa gitu. Nah, Iya, disebut dengan keledai liar karena menjadi seperti orang yang tangguh, yang bisa berkelana kemana aja gitu. iya. Itu kan adalah sebutan atau gambaran-gambaran sebenarnya. Iya. Bukan berarti keledai liar terus menjadi sama dengan teroris gitu, apa hubungannya gitu, nggak ada hubungannya. Karena kata liarnya mungkin. Liarnya. Iya. Nah terus kalau anjing liar? Paulus kan dari suku Benyamin. Iya kan? Iya, oke. Nah, Oke. berani nggak bilang Paulus seperti anjing liar? Paulus keturunan anjing liar Nah, mungkin. ya berani nggak sebut begitu? Karena leluhurnya Benyamin disebut seperti anjing liar, Anjing liar. seperti serigala yang menerkam. Iya. Kalau leluhurnya disebut anjing liar, berani nggak menyebut Paulus keturunan anjing liar? Kan nggak juga. Enggak gitu. juga sih. Bukan begitu Bukan maksudnya. begitu, caranya metodenya bukan begitu Iya, sih. jadi kalau orang yang menggunakan istilah keledai liar yang disematkan kepada Nabi Ismail alaihissalam di dalam Bible,
terus mereka mengkonotasikan keledai liar itu dengan teroris, itu salah besar. Sekalipun katanya benar-benar keledai liar ya. Walaupun benar-benar memang artinya keledai liar. Kalau kita mau buka di Taurat Samaritan, bukan keledai liar artinya. Keledai liar. Ya. Iya. Sebenarnya ada juga terjemahan yang bukan keledai liar loh. Manusia liar. Ya, ada. Ya. Di Bible Hub. Manusia liar itu bukan berarti liar beringas ya, bukan ya. Liar itu artinya dia bisa di mana saja, bisa bertahan hidup. Kuat, sebenarnya kuat. strong gitu loh. Nah, kalau kita mau lihat di Taurat Samaritan, bukan pria yang liar, bukan keledai yang liar, tapi apa? Pria yang subur. Iya, subur. Ya. Kalau kita lihat beberapa ayat sebelumnya, Ismail dijanjikan akan menjadi mempunyai keturunan yang banyak ya gitu kan. Kalau mempunyai keturunan yang banyak dihubungkan dengan pria yang subur, lebih cocok nggak dibandingkan dengan pria yang liar atau manusia yang liar? Lebih cocok mana? Lebih cocok. Lebih cocok kan berarti kan pria yang subur. Subur karena dia mempunyai banyak turunan. Iya. Nah, jadi gitu. Jadi itu sebenarnya adalah sebuah stigma aja. Stigma ya. Stigma kepada Islam supaya Islam itu ruang batasnya seperti dibatasin gitu lah. Dibatasin, dimonitor, kalau ada yang dikit langsung diangkat gitu. Seolah-olah bangsa yang liar gitu. Nah, terus tapi kalau mau ngomongin soal begitu lagi, berarti ya. Kan kita harus tilik nih. Tiliknya apa? Kalau sebuah bangsa dia mau menguasai bangsa lain, ya, kan pasti ada motivasinya dong. Ada motivasinya. Entah mengambil sumber daya hasil buminya atau apapun lah. Pada waktu dia menguasai bangsa lain, berarti kan dia sebenarnya dia nggak pengen dilawan dong kalau gitu. Walaupun dia bisa mengalahkan ya. Tapi dia nggak pengen bangsa yang dijajah itu melawan kan gitu. Kan pernah dengar nggak? Kasihilah musuhmu. Ya, sering dong. Sering banget. Dulu pasti sering dengar di gereja dong. Itu ya saya pegang dalam hati. Dulu. Oh ya. Sekarang? Ya kan kitab suci saya bukan itu. Jadi itu, ya. Saya tidak memegang itu. Enggak, tapi kasihilah musuhmunya masih ingat dong waktu itu. Masih ingat. Nah, sekarang gini. Ini saya cuma ngajak mikir doang ya. Oke. Cuma ngajak mikir gitu. Ngajak mikir. Untuk orang yang bisa berpikir, ya. Untuk orang yang punya apa? Ini cuma ngajak mikir doang. Bangsa Yahudi pada waktu Yesus masih hidup, itu berada di bawah penjajahan apa enggak? Di bawah penjajahan. Bangsa Romawi, ya kan? Terus waktu Yesus nggak ada, beberapa puluh tahun kemudian ada tulisan-tulisan. Ada tulisan-tulisan, kasihlah musuhmu, bayarlah pajak kepada pemerintah, tunduk kepada pemerintah. Ya kan, karena pemerintah itu adalah hamba Allah, kata tulisnya. Itu sih hamba Allah loh. Bayar pajak dan cukai, karena yang mengurus cukai itu adalah pelayan-pelayan Allah. Waduh, servant of God. Padahal yang menjajah atau yang memerintah atau yang menjadi pemerintah pada saat itu atas bangsa Yahudi adalah Romawi. Gitu ya. Nah, terus si tulisan-tulisan ini nggak tahu siapa yang nulis. Dipercaya ditulis juga di Romawi. Dipercaya juga yang nulis juga orang-orang yang tidak kenal dengan saksi mata langsung. Dipercaya juga yang nulis bukan orang-orang yang pernah ngopi bareng Yesus. Gitu. Ya. Ada tulisan-tulisan itu yang berada di masyarakat. Kasihlah musuhmu, bayarlah pajak kepada kaisar, taatilah pemerintahmu, terus bayarlah cukai. Pemerintah itu adalah hamba Allah, yang mengurus cukai itu adalah pelayan Allah. Ada tulisan-tulisan seperti itu. Ya. Ada sebagian tulisan yang dinisbatkan kepada Yesus, ada sebagian tulisan yang dianggap tulisan Paulus. Pertanyaan gue, ini ngajak mikir doang. Kira-kira yang nulis itu karena nggak tahu siapa yang nulis, dan kalau yang surat Paulus itu anggaplah Paulus yang nulis, kira-kira pesan-pesan itu bisa nggak berasal dari yang sedang menjajah bangsa Yahudi? Kira-kira ada nggak kemungkinan? Ada kemungkinan sih ada. Biar nggak berontak gitu. Iya, biar ya bungkam lah maksudnya. Bisa nggak maksudnya? Bisa diredam. Ya. Bisa kan? Bisa. Ada kemungkinan kan? Ada. Kasihlah musuhmu lah. Siapa musuhnya bangsa Yahudi? Musuh bangsa Yahudi ketika itu ya penjajahnya. Penjajahnya. Roma. Bangsa Romawi kan? Iya. Kasihlah musuhmu. Gimana caranya? Dengan mengalah.
kalau kita dengar apa namanya penjelasan atau khotbah di gereja kan bilangnya kalau kasihlah musuhmu kan artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. kejahatan. Ya. Berarti kalau pada waktu itu bangsa Yahudi sedang dijajah sama bangsa Romawi, bangsa Romawi adalah musuhnya bangsa Yahudi pada saat itu, Ya. kasihlah musuhmu, berarti suruh ngapain? Ketika Romawi menyerang misalnya, ya Diem udah, aja, diem aja, diem aja. menyerah aja. Ah. Gitu. Terus juga bayar pajak kepada kaisar, Ya. karena kaisar kan yang menjadi pemerintah Ya. bangsa Yahudi pada saat itu. Ya. Mereka dikasih raja gitulah, raja Oke. boneka lah, Ya. contoh Herodes lah misalnya. Ya. Itu kan raja boneka, Ya. bayar pajak ke kaisar. Ah. Berarti kira-kira ada kemungkinan nggak kedua pesan ini adalah pesan dari si penjajah? Ada kemungkinan. Kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Iya. Kalau diambil apa? Kalau zaman itu Ah, sebagai bangsa yang sedang dijajah mungkin bisa dilakukan. Iya. Ya, lo kalau ditabok sama tentara Romawi berani balas, Nggak. tampar pipi kanan kasih pipi kiri lah. Iya. Gitu ya. Kira-kira mungkin bisa pada saat itu. Mungkin. Sekarang bisa nggak tampar pipi kanan kasih pipi kiri sekarang? Kalau sebagai bangsa merdeka, Ya nggak bisa dong. Itu kan ada human rights sudah Nah. kenanya. ya kan? Sama aja seolah-olah misalnya gini, ada seorang perampok datang ke rumah kita, Iya. mau ngerampok. Ah. Terus karena ada ajaran kasihlah musuhmu, kasih semua gitu barangnya. Ya kalau seandainya saya sebagai Kristiani sejati, saya kan memberi. Kalau ngikutin pesan itu. Iya. Nah, sekarang bisa nggak diterapkan? Saya optimis. Oh bisa. Saya optimis. Oh, gitu. Lagi halu lu ya. Terus kalau perampok itu membunuh saudara perempuan Coki misalnya, Ah. mau diapain? Kasihlah musuhmu. Ya bunuh adik saya yang lain lagi deh. Kalau bisa bunuh, kasih perempuan yang lain lagi ya, Iya. saudara perempuan yang lain lagi. Iya. Bisa nggak diterapkan hal seperti itu? Gitu? Nah sebenarnya sih kalau menurut akal sehat nggak bisa. Kan? Setiap orang mau beragama apapun, kalau saudaranya dibunuh, pasti menuntut keadilan dong. Secara fitrah menuntut keadilan. Iya dong. Iya. Berarti kasihlah musuhmunya tuh sekarang bisa diterapkan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi pada waktu itu bangsa Yahudi yang sedang dalam penjajahan Romawi Ya. mungkin bisa, Mungkin bisa. ya kan? Ya. Kalau digaplok tentara siapa yang berani balas gitu loh? Tentara coba pedang, ya kan? Nah, jadi pertanyaan saya balik lagi, mungkin nggak pesan-pesan itu adalah bikinan daripada penjajah? Mungkin memang dibikin penjajah memang untuk meredam dan mengurangi, Supaya nggak ngelawan. ya mengurangi perlawanan, pemberontakan. Ini dalam konteks Romawi dan bangsa Yahudi, Ya. Israel. Sekarang terus berapa ribu tahun kemudian, Heeh. pesan yang sama dibawa nih Ya. sama bangsa yang menjalankan sistem kolonialisme. Siapa tuh? Ya, siapa aja lah, ada Spanyol, ada Belanda, ada Portugis, ada Inggris. ya Inggris yang paling banyak ya negara komunis. Nah, ribuan tahun kemudian pesan yang sama dibawa oleh bangsa-bangsa ini sebagai bangsa-bangsa yang mengikuti kolonialisme. Mereka menjajah bangsa-bangsa lain. Tapi selain itu juga mereka bawa misi 3G, gold, glory, gospel, gitu kan. Jadi sembari nyari emas, sembari ngasih pesan, kasihlah musuhmu. Tampar pipi kanan jangan tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Di dalam poin gospel itu berarti Ya. mereka sambil mewartakan hal Iya. itu ya? Loh iya apa enggak? Kenyataannya begitu enggak? Ya harusnya sih kalau misalnya seorang penginjil yang bersungguh-sungguh juga menyampaikan hal itu, Pasti dong. Iya. Pasti disebutin dong ayat-ayatnya. sebutin. Kasihlah musuhmu, tampar pipi kanan kasih pipi kiri, bayar pajak pada kaisar, patuh pada pemerintah. Gitu. Heeh. Karena pemerintah tuh ciptaan Allah atau berasal dari Allah. Ada tulisan begitu tuh. Iya. Ntar kita bisa baca. Terus pemerintah itu adalah tadi berasal dari Allah, yang mengelola biaya dan cukai itu adalah plan Allah. Sebagai bangsa yang dijajah, didengar begitu, kasihlah musuhmu. Kalau yang ada menerima ya monggo gitu Iya. ya. Tapi kan pasti gimana sih kalau sebagai bangsa yang Terjajah ya. terjajah pasti kan maunya merdeka. Maunya merdeka. Bangsa Yahudi aja punya kelompok yang pemberontak, Namanya Zelot. kelompok Zelot Iya. namanya. Ada Simon orang Zelot kan, Iya. ada Yesus Barabas, Iya. ya kan, dia juga pemberontak. Setiap bangsa yang dijajah pasti mau berontak dong. Mau gitu. Nah, ini ada pesan-pesan yang begitu. Gitu. Kemungkinan nggak itu berasal dari si penjajah, pesan-pesan itu, Ya kemungkinan mungkin memang dari penjajah betul kan? untuk meredam perlawanan. Nah, sekarang kalau
bangsa Yahudi kan juga pasti ingin merdeka, Ya. ya kan? Setelah mereka diaspora lagi, setelah Bait Suci kedua dihancurkan, buktinya masih ada gerakan Zionisme tuh, Ya. ya kan? Yang ingin kembali lagi ke situ kan? Ya. Ingin merdeka sampai akhirnya merdeka 1948. Itu kan upaya-upaya bangsa yang memang ya walaupun dengan cara apapun yang istilahnya mau benar mau salah menurut kita gitu ya, tapi setiap bangsa pasti maunya merdeka. Ya. Di pembukaan Undang-Undang 45 kan juga jelas. Ya. Jadi kembali lagi kalau ke konteks yang penjajah dulu yang menjajah bangsa kita nih, ada Portugis, ada Belanda yang bawa gospel, kemudian juga sambil memberikan pesan kasihlah musuhmu, lalu tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Mungkin nggak itu sebagai alat dari si penjajah ini untuk meredam gitu, Iya, mungkin memang. meredam bangsa yang dijajah gitu, Iya, memang. supaya ngikutin ajaran kasih ini gitu. Iya, memang. Ini kita hanya kritik secara apa ya? Kritik secara logika ya. Iya. Bukan kita mau istilahnya membenci saudara-saudara kita yang Kristen, enggak. Mm-mm. Sekarang ini mereka masih tetap Kristen, itu adalah hak Hak mereka ya, bukan hak kita untuk melarang loh ya, enggak ya. Saudara saya juga masih banyak yang Kristen. Saudara Coki juga masih banyak yang Kristen, Iya. ya kan? Bukan berarti kita mau melarang mereka memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, enggak sekali. Ini kita hanya dalam rangka apa sih? Akademis sih sebenarnya poinnya. Iya, karena seorang ayatnya ada. Ada. Nah, kita bukan ayatnya ya, boleh. supaya jangan nanti sangkain kita apa namanya asumsi gitu. Berarti ini ayat ayat dari Yesus ya. Ini berarti Dianggap perkataan Yesus. perkataan Yesus. Iya. Yesus sang Mesias ya, Ya, sang penyelamat. ya. Oke. Terus tadi kan misalnya kalau dalam ranah Mesias, bangsa Yahudi kan sedang menunggu Mesias nih, Penyelamat ya. penyelamat kan. Ah. Menyelamatkan dari apa? dari penjajahan kan? Harusnya kan? Sebenarnya sih iya, tapi Kok ragu-ragu? ya soalnya ada itu gimana ya? Menyelamatkan dari penjajah. Nah, nih di Matius 5:44 kita baca. Coba ditayangin. Dari. Tuh, lu yang baca nih. Jadi Matius gini, 5:44. saudara-saudara, Baca nggak? di Matius 5 nomor 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, terus Lukas 6:27. Ini diduga Lukas perkataan Yesus. 6:27. Tuh, Lukas 6:27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 35 nih sekalian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, gua tanya ulang nih. Siapa musuhnya bangsa Israel atau bangsa Yahudi pada saat itu? Tentu penjajahnya, bangsa Romawi. Penjajahnya kan? Ya. Mungkin ini konteksnya juga bisa antar person atau antar orang. Ya. Bisa juga. Ya. Tapi pesan ini apakah buat satu orang? Masih buat banyak orang dong. Buat banyak orang. Bisa nggak dimasukkan ke dalam konteks sebagai bangsa? Justru memang ini ayat ini memang konteksnya pada saat itu kan, Iya, di zaman itu untuk kan. sebuah bangsa atau untuk satu dua orang? Ya untuk sebuah bangsa dong. Bisa untuk sebuah bangsa kan? Memang. Sekarang kalau untuk sebuah bangsa berarti musuhnya bangsa Yahudi adalah penjajah Roma kan? Iya. Jadi kita suruh diajarin mengasihi penjajah gitu berarti maksudnya? Atau gimana? Ya kalau yang saya Lo lihat punya pandangan lain nggak? ya mungkin seperti ini. Memang kayak gitu kan. Lu kayak lu jawabnya gimana ya gitu kata. Gimana? Mau dibilang iya ya. Ya memang begitu kan. Iya, memang Jadi kalau kita pikirin lebih luas, ya, dalam konteks keagamaan aja, pesan ini bisa dipakai untuk sebuah bangsa. Iya. Sebuah bangsa yang sedang dijajah. Sedangkan musuhnya bangsa itu adalah penjajah. Iya. Terus kita suruh mengasihi penjajah gitu. Iya. Kan nggak masuk akal gitu. Kalau dibaca sesuai dengan konteks yang dimaksud penulis sebenarnya ya sebenarnya seperti itu.
Nah, saat oke lah. Israel dijajah. Oke lah, kita bisa lihat ayat-ayat sebelumnya lah ya. Tapi perikopnya aja kasihilah musuhmu gitu. Oke. Oke. Kalau konteks pada zaman itu berarti sudah jelas itu adalah musuhnya adalah bangsa Romawi buat bangsa Israel kan. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke mengenai pajak nih. Matius 22, 21. Ayat-ayatnya semua ada. Nih, baca. Matius 22 ayat 21, jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Mungkin dari 20 dulu kali ya, Pak? Ya, boleh. Jadi ini ceritanya ada apa ya? Tuh di atas tuh judulnya Orang Farisi, tentang ya? membayar pajak kepada Tentang kaisar. membayar pajak kepada kaisar. Jadi orang Farisi ini seperti apa ya? Mencobai kali ya? Iya, Mencobai Yesus gitu. iya. Dan mereka bertanya, Yesus bilang, pertama orang Farisi bilang, katakanlah kepada kami pendapatmu, Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus jawab nih, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku kayak orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya balik ke orang-orang Farisi itu, gambar dan tulisan siapakah ini? Terus jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan ini Yesus. Kan satu perikop ya? Iya. Ini berarti ada satu narasi. Ya. Di dalam satu narasi ini berarti kan ada pesan. Pesannya adalah siapa? Intinya. Berikanlah kepada kaisar apa yang kamu wajib berikan kepada kaisar. Ya. Intinya gitu kan? Ya. Kaisar dalam hal ini siapa? Kaisar siapa? Penjajah. Kaisar Romawi kan? Kaisar Romawi. Sedangkan Yesus ini ngomongnya kepada orang-orang Farisi. Ya kan? Untuk memberikan kepada kaisar. Kaisar adalah penjajah mereka gitu. Ya. Bisa nggak pesan ini adalah pesan dari kaisar gitu? Kira-kira? Bisa aja sih. Bisa aja kok. Bisa ini aja. Kemungkinan. Instruksi. Iya. Kayak semacam instruksi lah. Bisa nggak gue sebagai kaisar, gue titip pesan sama penulis gospel. Lu tulis begini-gini ya. Pokoknya ada intinya pesan bahwa mereka harus bayar apa yang harus mereka bayar ke kaisar gitu. Bisa. Bisa dong? Bisa. Itu maksud saya gitu. Kemungkinannya doang. Kemungkinan. Kalau ada yang mau membantah silakan bisa ditulis komen di bawah boleh, ya. Boleh. Oke. Berikutnya Markus 12 17. Baca, cok. Sama ini sih sama lah sebenarnya lah. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib berikan ya, sama lah sebenarnya. Sama lah. Karena Matius nyontek dari lagi, mengadopsi. Jorok banget ngomongnya. Mengadopsi bukan nyontek lah ya. Oke, terus setelah Markus di Lukas. Ini intinya sama aja. Lukas 20-25. Sama tuh ya, kata Yesus pada mereka, berikanlah pada kaisar. Nah, sekarang kita lihat dari perkataan yang dianggap perkataan Paulus nih. Karena Paulus kan sebagai apa ya, yang paling dominan. Di dalam perjanjian baru kan kira-kira ada 14 surat yang dianggap sebagai tulisan Paulus. Tapi ternyata separohnya oleh sarjana-sarjana perjanjian baru sendiri dibilang itu istilahnya forgery. Forgery itu kalau di zaman dulu itu, ini menurut sarjana-sarjana ya, forgery itu di zaman dulu tuh hal yang biasa katanya. Tapi kalau di zaman sekarang itu sudah menjadi kriminal. Gitu. Ya. Kalau zaman itu biasa gitu. Jadi orang menulis ini dan dia mengaku sebagai siapa. Mencatut itu nama yang disebut sebagai forgery sebenarnya. Mencatut itu ya. Ya. Itu berarti bersaksi dusta dong sebenarnya. Apa ya, ngaku-ngaku orang lain gitu. Iya, itu masuk. Jadi mencatut hak cipta orang gitu. Bukan hak cipta. Tapi siapa? Enggak. Dia menulis tapi dia ngaku sebagai orang lain. Iya. Itu nggak boleh. Namanya? Itulah yang disebut dengan forgery ya. Roma 13 ayat 1. Ini kita lihat. Ini kan dianggap sebagai tulisan siapa? Paulus kan? Iya. Nah, baca ya. Judulnya aja udah kepatuhan kepada pemerintah. Judulnya perikop ini adalah kepatuhan kepada pemerintah di Roma 13 ayat 1.
sampai 7. Sampai 7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Terus? Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan memperoleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Mantap nggak tuh? Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kalau kita lihat nih, ini dalam konteks nih ya, surat ini dianggap tulisan Paulus. Pada waktu Paulus menulis ini kan dianggapnya kira-kira kan di tahun 50-60 Masehi. Berarti kan kondisinya bangsa Israel pada saat itu masih dijajah oleh pemerintah, oleh kekaisaran Romawi kan. Di sini Paulus menulis tiap orang harus takluk kepada pemerintah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Berarti Paulus menganggap kekaisaran Romawi itu dari Allah gitu maksudnya. Iya, kalau dari situ, kalau dari ayat ya, kalau baca ini ya. Betul. Konteks sejarah, konteks bahasa. Iya. Artinya kalau begini kan Paulus menganggap kekaisaran Romawi berasal dari Allah. Iya. Betul. Gimana? Apa istilahnya Allah yang dipercaya oleh bangsa Romawi itu juga sama dengan Allah yang dipercaya sama Paulus? Sama Allah yang dipercaya sama bangsa Yahudi? Sama Allah yang dipercaya Yesus. Iya, sama Allah yang dipercaya sama Yesus. Apa sama? Bagaimana ceritanya Paulus bisa menganggap bahwa kekaisaran Romawi itu adalah berasal dari Allah? Dari mana ya? Nyambung nggak? Kalau dari keinginan Paulus, emang Kristen, emang Romawi udah jadi Kristen? Kan belum. Oh belum, ini belum. Ini abad pertama kan? Iya. Belum. Romawi baru mendeklarasikan bahwa Kristen legal di Romawi itu baru tahun 313 kalau nggak salah. Edict of Milan. Nanti ada lagi Edict of Thessalonica. Itu baru resmi menjadi agama resmi gitu di Romawi. 300-an udah di abad keempat. Ini kan masih abad pertama berarti kan? Iya. Kok bisa-bisanya pemerintah kekaisaran Romawi disebut berasal dari Allah? Berarti Romawi masih pagan ini. Ya, masih lah. Pagannya biasa aja dong. Masih pagan. Tapi kok bisa-bisanya Paulus menganggap pemerintah penjajah ini bertuhan yang sama dengan bangsa yang dipertuhankan oleh orang Israel. Itu poin gua. Berarti di sini seolah-olah Paulus cinta banget ya sama Kaisaran Romawi berarti kan? Bukan cinta lagi. Apa dong? Udah mendarah daging mungkin. Itu berasal dari Allah. Terus kemudian di sini nih ayat 4 nih. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Wow. Abdullah. Jadi kekaisaran Romawi disebut Abdullah gitu. Ini kita bukan mau mengolok-olok ya, bukan ya. Tapi ini tulisannya begini loh. Ya kan? Dan ini ditulis di abad pertama. Ini menurut kalangan Kristen sendiri. Jadi kalau Paulus menulis begini, Paulus tahu bahwa pada saat itu yang menjadi pemerintah adalah Kekaisaran Romawi. Karena bangsa Israel waktu itu kan sedang di bawah penguasaan Kekaisaran Romawi. Gitu kan? Nih, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Tuh. Masuk nggak coba?
Masuk Pak Eko gitu. Oke, ini ada lagi nih. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu, yang mengurus pajak adalah pelayan-pelayan Allah. Kayaknya seneng banget pas nulis itu tuh, kayak harus banget. Bukan, maksudnya siapa yang tendensius banget. Maksudnya siapa yang mengurus pajak itu siapa? Ya penjajah. Pasti orang Romawi dong. Oh. Orang Romawi yang ngurusin pajak disebut pelayan-pelayan Allah. Gimana? Hah? Coba deh, pikirin deh. Ya kan? Paulus kan lahir kurang lebih 4-5 tahun selisih sama Yesus. Ya kan? Setelah Yesus nggak ada, baru beberapa tahun kemudian Paulus mengaku bertobat. Ya kan? Mengaku dalam tanda kutip bertemu Yesus di perjalanan dia ke Damsyik. Dia mengaku melihat sinar, mendengar suara. Terus setelah dia dalam tanda kutip bertobat, akhirnya dia malah memberitakan tentang Yesus, ya kan? Dia mengajarkan bahwa kalau tidak percaya Yesus mati di atas kayu salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka tidak akan selamat. Betul kan? Pada zaman itu kan masih ada pemerintahan Romawi nih. Iya. Kekaisaran Romawi. Konteksnya begitu. Tapi kenapa Paulus malah dipenggal ya sama Nero ya? Itu saya juga masih bingung. Kenapa kira-kira? Saya masih nggak tahu. Jujur aja tuh. Kalau nggak salah ya, dianggapnya jadi gini malah. Dianggapnya Paulus itu kan malah menjadikan ada kelompok yang tidak sama kepercayaannya dengan orang-orang Romawi. Oh. Tetapi kan kita nggak pernah tahu apakah ini murni tulisan Paulus, apakah ini ada sisipan pesan dari pemerintah atau dari Kekaisaran Romawi, kan kita nggak tahu, ya kan? Ini udah 2000 tahun yang lalu, gitu. Tetapi kita ngeliat konteksnya. Paulus yang sebagai orang yang sudah mengaku bertobat terus malah memberitakan Yesus, malah menghimbau kepada bangsa Israel untuk membayar pajak kepada Kekaisaran Romawi, untuk patuh ya, intinya patuh lah. Ya, untuk patuh dengan apa namanya? Dengan istilah bahwa digambarkan bahwa pemerintah itu berasal dari Allah, hamba Allah, dan pelayan Allah. Kekaisaran Romawi nih disebutin ini tiga nama Paulus nih. Jadi aneh nggak gitu? Aneh sih. Nah itu aja. Harusnya nggak gitu. Yang saya mau tanyain nih kok. Jadi kalau misalnya kehadiran kehadiran Yesus dan kata-kata Paulus. Jadi sebenarnya inti dari Bible ini ada menceritakan tentang pembebasan atau menceritakan tentang keselamatan bagi bangsa Israel atau enggak sih sebenarnya? Kalau ya kan ceritanya? jadi bisa juga Bible atau PB itu sebagai sistem kepercayaan yang baru, bisa juga sebagai media untuk menyampaikan pesan gitu. Tapi kan namanya Evangelion, artinya kabar gembira, bahagia. Harusnya sebenarnya kalau misalnya mau diambil maknanya, berarti bahagia, gembira, merdeka dong, merdeka dari penjajahan. Kalau orang Romawi juga kenal dengan kata Evangelion. Orang Romawi paham dengan Evangelion itu artinya apa? Apa? Evangelion itu adalah kabar baik karena menang perang gitu. Tiba-tiba sekarang ada Evangelion, lahir seorang bayi gitu, yang sudah dinubuatkan di PL gitu. Julius Caesar waktu lahir disebut juga Evangelion, saya kabar baik. Kabar baik ya? Kaisar Augustus juga disebut kabar baik, Evangelion. Semua disebut Evangelion, tapi bangsa Romawi taunya Evangelion tuh awalnya adalah karena mereka mempunyai kabar baik karena menang perang. Ya. Nah, kalau mau dibilang sebagai apa gospel apa? Pembebasan, maksudnya pembebasan bangsa atau pembebasan dari dosa? Enggak, jadi gini. Yang saudara-saudara kita yakini itu kan Yesus sebagai Mesias ya. Dan yang kita sebagai pegiat tentunya original text, tentu kita taunya Mesias itu sebenarnya ya sesederhana orang the anointed one atau orang yang diurapi. Tapi kan saudara-saudara kita
masih banyak yang menganggap makna dari Mesias itu adalah penyelamat, juru selamat. Yang mana mereka pasti menghubung-hubungkan bahwa kedatangan Yesus adalah untuk membebaskan. Oh, Mesias bukan Tuhan ya? Bukan. Yakin? Sebenarnya mengertinya, oke, mungkin ada beberapa yang mengerti Mesias itu artinya Tuhan. Ada yang mengartikan Yesus sebagai Tuhan. Ada juga yang mengartikan Mesias itu penyelamat. Iya. Nah, makna yang diurapi itu justru nggak populer di hadapan mereka, ya kan? Nah, kalau misalnya oke lah dibilang penyelamat, Yesus penyelamatnya di mana gitu loh? Kalau misalnya ketika bangsa Israel dijajah, malah disuruh untuk mematuhi penjajah gitu. Maka itulah ada kelompok Kristen ya sebutnya, kelompok Kristen, orang-orang Yahudi, tapi yang mengikuti, istilahnya kalau dalam terminologi gitu tuh mengikuti sunnah Yesus. Oh, Insya Allah. Nggak makan babi, sunat, puasa, Yahudi nih, sunat, nggak makan babi, puasa, tapi mereka memahami Yesus hanya sebagai pemimpin rohani. Wah. Bukan yang mau membebaskan dari Kaisar Romawi gitu, bukan. Oh, bukan. Tetapi ada juga kelompok yang memahami bahwa karena mereka sedang berjuang nih, mau merdeka nih, ada sosok yang rame, yang diikuti banyak orang. Ini dianggap menjadi Mesias juru selamat untuk menyelamatkan bangsa mereka dari penjajahan atau dari penguasaan bangsa lain gitu loh. Mungkin ya, ini mungkin loh. Tapi artinya kalau kita mau balik lagi ke Mesias, arti Mesias sebenarnya kan ini artinya hanya diurapi. Tapi kalau kita melihat global konteksnya lagi, bangsa Yahudi tahu yang namanya Mesias itu memang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Tapi yang disebut dengan Mesias ini menurut anggapan sebagian orang Yahudi itu Mesias yang benar-benar manusia. Bukan Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia gitu. Bukan Stefani apa? Inkarnasi. Inkarnasi. Nah, makanya orang-orang yang punya paham ini mereka akhirnya menjadi kelompok sendiri yang disebut dengan Rabbinic Judaism. Nanti ada lagi kelompok-kelompok Yahudi yang juga percaya mistis. Ada kelompok Yahudi yang percaya mistis. Eseni mistis. Saduki dia kelompok elit. Tapi biar bagaimanapun Saduki yang kelompok elit ini juga dia sangat terbuka dengan ajaran Helenisme. Bingung kan? Kelompok elit tapi terbuka dengan Helenisme. Kemudian Eseni yang percaya mistis. Ya. Eseni secara paham dia juga mempunyai andil dalam terbentuknya agama kekristenan. Zelot juga termasuk ada andilnya. Buktinya ada murid Yesus namanya Simon orang Zelot. Farisi walaupun mereka punya paham sendiri yang dibilang Mesias itu bukan Tuhan, tetapi ada aja orang seperti Paulus. Paulus kan dari Farisi. Ya kan? Justru malah dia menjadi tokoh yang paling banyak menyumbang dalam Perjanjian Baru. Sentral. Nah, artinya sebenarnya kan nggak bisa dibilang satu kelompok satu paham gitu loh. Tetap aja ada yang berbeda-beda gitu loh. Sampai dari 4 yang tadi saya sebutin akhirnya baru menjadi cikal bakal kekristenan. Tapi apakah mungkin yang menjadi cikal bakal kekristenan ini juga tidak ada campur tangan dari pemerintah yang sedang memerintah saat itu? Ya mungkin aja sebenarnya. Namanya pemerintah yang sedang berkuasa loh. Powernya ada power. Punya intel dong. Punya. Masa nggak punya intel gitu? Raja boneka aja ada, masa intel nggak ada gitu kan? Istilahnya begitu. Jadi ini yang bisa menimbulkan teori-teori. Tapi ya whatever lah ya, whatever. Yang sedang kita bahas sekarang itu adalah pesan yang disampaikan ya di dalam gospel untuk orang-orang Yahudi pada saat itu. Kok kelihatannya pesan yang melemahkan gitu, melemahkan bangsa Yahudi gitu. Kasih musuh, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, bayar pajak, patuh kepada pemerintah. Yang mana pesan-pesan ini semuanya juga dibawa ke bangsa-bangsa lain. Contoh ke Indonesia gitu. Waduh, Indonesia. Lah, yang bawa gospel ke Indonesia siapa? Misionaris dari Eropa, dari Barat. Oh, bukan pedagang. Bukan lah. Pedagang juga, pedagang. VOC kan pedagang. Oh iya, VOC pedagang. Ya pedagang kan? Pedagang juga. Cuman bawa misionaris gitu. Ngebonceng ya.
Coba kita pikir dengan Iya. ini dah. Masuk akal nggak kira-kira kalau itu sebenarnya ajaran yang bisa dipakai oleh penjajah untuk melemahkan bangsa yang dijajah. Kayak gitu aja. Ya masuk akal. Karena pun kalau misalnya kita mau uji lagi ya, mau kita uji lagi. Yesus tuh orang apa sih? Orang Yahudi kan? Orang Bangsa Yahudi. Israel. Kalau kita lihat dari narasi-narasi yang diduga adalah benar-benar keluar dari mulut Yesus, sepertinya kok apakah Yesus ini kata-katanya ini membela? Sorry, gue potong. Seperti ada kayak pesan sponsor gitu ya. Ya makanya justru Betul nggak? Betul nggak? iya, kayak ada pesan sponsor. Ini diduga kata-kata dari Yesus, tapi seakan-akan ada pesan sponsor, ya kan? Pesan sponsor. Yang ayat-ayat yang tadi diduga ditulis Yang Paulus tadi. juga ada pesan sponsor kan? Iya. Seperti ada pesan sponsor. Gitu. Jadi Yesus dan Paulus yang diduga ada di Bible ini, mereka ini membela penjajah atau membela bangsanya sendiri sebenarnya sih? Itu dia. Itu dia yang jadi pertanyaan. Itu. Baca aja apa namanya ayat-ayat yang setelahnya juga boleh. Kalau ada yang minjem barang apa kasih. Kasih aja. Bahkan kalau ada yang apa istilahnya Yang jubah itu jubah kasih gitu kan. Ya kayak gitu. Kalau jalan 1 mil ya Pak? Sepertinya pesan-pesannya kan memang di dalam konteks kemanusiaan kan sangat bagus ya. Ya. Sangat-sangat bagus pesannya. Jadi kalau ada yang meminta tolong kita harus bantu dengan tanpa pamrih dan sebagainya. Kalau ada yang yang jahat sama kita jangan dilawan dengan kejahatan. Doakan musuhmu gitu kan. Sepertinya memang pesannya itu sangat-sangat bagus gitu. Kalau kita bawa keluar konteks. Iya, kalau dalam konteks waktu itu ternyata musuhnya tuh penjajah nih. Bukan pemerintah pilihan bangsa mereka sendiri gitu loh. Kalau misalnya pemerintah bangsa sendiri, menurut saya sih fine-fine aja. Ya. Fine. Karena kan pemerintah juga bangsa kita juga, maksudnya untuk ya sebagai rakyat dan pemerintah kita kerjasama loh untuk membangun bangsa ini. Ya. Ada hierarki perintah kita ya kita nurut. Itu ya biasa. Masih oke lah. Oke dong. Ini sekarang kita disuruh mengasihi penjajah gitu. Gimana? Ya, tapi whatever lah ya. Ini semuanya hanya obrolan ringan yang hanya mengajak kita semua berpikir lah. Ada kemungkinan nggak pesan-pesan yang tadi kita sampaikan di ayat-ayat itu adalah pesan sponsor dari pemerintah yang sedang berkuasa atas bangsa Israel pada saat itu, gitu, pada zaman itu. Dan pesan itu ternyata juga disampaikan kepada bangsa lain ribuan tahun setelahnya. Ya, yang paling mudah kita lihat adalah di bangsa kita sendiri. Dulu pada waktu Portugis datang mereka bawa gospel, pada waktu Belanda datang juga mereka bawa gospel, ya. Nah, jadi ya bisa dipikirkan. Kalau yang mau menanggapi silakan tulis komen di bawah ya. Kita terbuka ya semua komennya. Cuman asal jangan sampai ada kata-kata hujatan. Itu aja yang kita hindari ya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Saya gini, tapi ada sedikit mungkin tentang teksnya nih Kok. Ya kita sebagai umat muslim kita tidak mempercayai apa yang kita baca tersebut yang diduga perkataan Yesus itu adalah benar-benar perkataan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena yang kita tahu Nabi kita Isa alaihissalam sebagaimana manusia pada umumnya dengan fitrahnya, apalagi dia seorang nabi, pasti mencintai keluarganya, pasti mencintai bangsanya. Iya. Yang jadi pertanyaan begini, apakah benar seorang Yesus yang mulia, yang orangnya baik, bijak, dan benar-benar seorang nabi, itu membuat narasi-narasi yang seakan-akan melemahkan saudara-saudara sebangsa dan setanah airnya sendiri? Iya. Apakah benar itu benar kata-kata Yesus atau ya silahkan dulu. Jadi gini aja, patokan kita kan Quran. Iya. Kita sudah punya Quran nih. Di dalam Quran juga masih ada pesan-pesan Nabi Isa al-Masih kan kepada Bani Israel masih ada kan? Pesan-pesan Nabi Isa al-Masih di dalam Quran masih ada yang sama dengan pesan Yesus dalam Bible. Iya. Tapi bukan untuk bayar pajak ke kaisar, bukan. Oh iya. Pesannya Nabi Isa al-Masih di dalam Quran itu adalah mengajak Bani Israel untuk apa?
untuk menyembah kepada Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya Bani Israel. Iya. Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, betul. Di Bible juga ada, ya. Apa, kabarkan kepada saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Iya, Ya. betul. Di Quran juga begitu kan disebutnya kan. Nabi Isa juga Rabbukum. mengajak kepada Bani Israel untuk apa? Menyembah Tuhan kita Tuhan. gitu. Ya. Rabbi wa rabbukum. Nah, jadi kalau masih ada pesan yang berkesesuaian, kita masih bisa anggap atau kita masih bisa terima. Oke. Tapi kalau ada pesan-pesan tadi yang lu bilang melemahkan, nah, ya kita pikir sendiri kira-kira tuh pesan sponsor dari penjajah atau bukan gitu. Ya, soalnya kayak kontra gitu kok. Iya. Kita kan iman kita kalau Nabi Isa ya kita aja nih ya yang orang kita ya kita pendosa, bukan nabi, bukan rasul. Secara fitrah kita sayang nggak mau keluarga kita, Iya dong. sayang nggak mau Iya. saudara kita, sama sebangsa Iya. tanah air kita. Hmm. Secara fitrahnya biasa aja deh, nggak usah ngomongin terlalu berat. Apalagi Nabi Isa atau Yesus. Yang apakah mungkin seorang Yesus membuat narasi-narasi yang melemahkan saudara Iya. sebangsa tanah airnya sendiri gitu. Ya. Ya pokoknya kembali lagi, pokoknya batu ujian kita adalah Quran. Quran. Ya. Iya. Kalau sesuai dengan Quran kita terima, tidak sesuai dengan Quran ya mohon maaf kita tolak. Iya. Cuman yang gue bingung gini toh. Indonesia merdeka. Ah, Yang berjuang itu kan bukan cuma umat Islam doang, bukan. ya kan? Pasti adalah andil umat beragama yang lain. Banyak umat Kristen, Banyak, kan? umat Katolik, umat Katolik. Hindu, umat Buddha. Semua Semua berjibaku. militan untuk bangsa ini. Semua berjibaku kan? Iya, Saling bahu-membahu untuk memerdekakan bangsa yang dicintai. iya. Yang gue bingung yang Kristen dan Katolik ini apa nggak baca gospel gitu? Itu aja. Udah. Loh, kita harus menghormati pejuang apa pahlawan kita loh ya. Iya, Mau dari agama apapun kita harus hormati loh. Kita harus hargain. iya. Yang kita sekarang sedang bicarakan adalah ranah agamanya. Ah, Ya memang perang nggak ada urusan sama agama. Karena Indonesia merdeka bukan karena agama, tetapi diperjuangkan oleh orang-orang yang beragama. Yang beragama. Oke, gitu ya. Ya, gitu aja sih. Mau lanjutin. Udah lanjutin kemana Udah lagi? udah Anjing liar, balik lagi ya anjing liar. Tapi kalau soal yang tadi kok, menurut saya kembali lagi kok gini. Fitrah sesuai dengan fitrah manusia. Kita punya saudara, kita punya tanah di tempat kita lahir, tanah air kita. Mau apapun agamanya, kita pasti mengikuti fitrah kita yang Allah udah kasih ke kita. Iya. Yaitu kita bela, Iya. membela bangsa kita, negara kita, saudara kita bela, Iya. gitu. Bukan malah melemahkan diri kita sendiri Iya. dan saudara kita yang sebangsa. Itu udah tanah air. fitrah. Semua bangsa pasti nggak mau dijajah bangsa lain. Iya, Karena pasti kan dijajah pasti dibatasin. iya. Apapun pasti dibatasin. Ruang gerak dibatasin. Mau berkarya, berusaha juga semua dibatasin. Di siapa yang mau dibatasin? Pasti semua bangsa pasti mau merdeka gitu. Nggak mungkin lah orang kita mau merdeka tapi kita suruh mengasihi pihak yang sedang membatasi kita gitu. Iya. Ya kan nggak mungkin. Logikanya kan begitu aja. Iya. Dan tadi kan gua tadi sempat singgung bahwa ajaran itu kasihlah musuhmu, tampar kanan, kasih kiri. Kira-kira apakah masih bisa diterapkan pada zaman sekarang? Ya kalau Gua nanya berapa Kristen pada nggak mau loh gitu. ya Gua berapa hari ini sering video call. Sering ditelepon video call dari Mualaf Center di Jakarta. oh, Gara-gara kemarin pulang dari Jogja, oke. sekarang gua jadi hampir tiap hari video call. Waduh. Hampir tiap hari ada orang bersyahadat di Mualaf Center di Masya Jakarta. Allah, alhamdulillah. Serius. Allahu Dan Akbar. alhamdulillahnya kebanyakan kaum milenial, Wah, masih muda-muda. Masya Allah. Ya. Itu ada beberapa yang saya tanya. Selama ini jadi orang Kristen saya bilang, bisa nggak mengamalkan ditampar kanan kasih kiri? Nggak pernah, nggak bisa gitu kata. Jawabannya jujur. Ya mana ada sih orang ditampar kanan kasih kiri? Pasti balas lah gitu. Tapi ada kok gini, ada salah Apa? satu murtadin yang mengatakan bahwa ajaran Islam itu nggak bakal bisa diterapin. Kayak Yang mana coba nggak bisa diterapin? lu sholat 5 kali nggak bakal mampu lu. Kata siapa? Yang sholat 6 kali, 7, 8, sholat fardu 5. Ah, Ya. Tambah sholat rawatib udah berapa? 12. waduh banyak. Udah berapa tuh? 17. Iya. Belum lagi tahajud. Belum lagi apa? Macam-macam kan? Nah,
Oh, poin. baru 5. Iya. Ya, bukan kita bermaksud riang, bukan. Bukan ya, bukan. Tetapi kalau yang 5 aja, mungkin orang yang baru masuk Islam merasakan berat. Berat. Tapi kenapa berat? Karena dia belum Baru. terbiasa. Baru, ya Sesuatu wajar. yang Iya. belum terbiasa mungkin dirasa berat. Iya. Kalau sudah terbiasa, nambah. Iya, betul. Jadi Malah nambah. intinya ada syubhat gitu kok. Hmm. Ajaran Islam itu nggak aplikatif, nggak bakal bisa diterapin karena lu nggak mungkin kuat lu sholat 5 kali. Gitu. Ada yang bilang gitu. Kalau masalah kayak gitu aja sih, itu mudah lah jawabnya. Itu hanya masalah kebiasaan aja. Kalau belum biasa, mungkin berat. Kalau sudah biasa, ringan. Bahkan minta nambah. Tetapi sekarang pertanyaan balik saya gini. Yang mana yang bisa diterapin dalam kehidupan nyata? Ya, kasihilah musuhmu, ya, ditampar kanan kasih pipi kiri, atau kamu boleh membalas yang setimpal, tetapi memaafkan lebih baik. Yang mana kira-kira yang bisa diterapkan? Mau di kehidupan nyata, mau di pengadilan, kira-kira yang mana? Yang kedua kok, yang boleh membalas dengan setimpal, Ya. tapi kalau memaafkan lebih baik. Nah, itu. Iya, Pasti kan, di pengadilan juga pasti begitu. begitu. Di pengadilan ada nggak kasihilah musuhmu? Pengadilan Kalau pakai kasihilah musuhmu, penjara kosong. penjara kosong dan nggak diadili gitu. Nggak diadili. Tapi kalau boleh membalas yang setimpal, artinya ada keadilan. Tidak berlebihan. Artinya kan Fair. ada keadilan. Fairness. Sedangkan saya yakin orang-orang Kristen sendiri, kalau anggota keluarganya dibunuh juga pasti minta keadilan. Kenapa minta keadilan? Ya karena sebenarnya memang lagi-lagi fitrah manusia merujuknya kepada keadilan kok. Gitu ya. Oke. Enggak lagi. Lama-lama 2 jam ini. Jelas lah ya, pokoknya tadi kita udah mengajak pemirsa berpikir. Kira-kira pesan-pesan yang tadi kita bacain di ayat-ayat itu tadi tuh, kira-kira pesan sponsor penjajah bukan sih gitu. Jadi apakah kasihilah musuhmu itu sama dengan kasihilah penjajahmu? Tanda tanya ya, Tanda tanya loh. tanda tanya loh. Dan apakah ayat-ayat tersebut benar-benar kata-kata Yesus? Itu hal lain, Oh. itu bahasan lain. Ups. Itu ada bukunya nih, Jin. Ya. Oke, gitu aja. Nah, gitu aja. Lu belum puas kayaknya? Udah. Udah puas. Ya, Udah lemas belum? udah. Udah lemas. Udah keluar semua. Udah keluar semua. Unek-uneknya maksudnya. Unek-uneknya. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ya pembicaraan kita tadi walaupun pembicaraan ringan. Ringan. Dan sekali lagi saya katakan di sini bahwa pembicaraan ini bukan dalam rangka kita menebarkan kebencian kepada siapapun. Kita hanya memberikan kritik terhadap sebuah ajaran. Ya. Kenapa kita memberikan kritik sebuah ajaran? Karena ajaran ini mengajak-ngajak orang lain yang sudah beragama untuk masuk agama mereka. Iya. Ya. Jadi mudah-mudahan pembicaraan kita ini insya Allah bisa membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan. Ya. Itu ya disclaimer saya ya. Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tutup, Ya, alhamdulillah silakan. doang. Oh, gue yang nutup. Oh gitu Pesan ya. sponsor. Lu yang buka, lu yang nutup dong. Kok gue yang nutup? Oke ini kadang-kadang nih emang. Baiklah pemirsa, terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan obrolan kita tadi bermanfaat buat para pemirsa. Dan buat para pemirsa yang ingin berpartisipasi ya untuk Yayasan Pembina Mu'alaf dalam hal ini Geraha Mu'alaf di dalam pembangunan masjid dan juga pembelian tanah di Wonosalam. Saya mungkin sudah beberapa lama tidak mengumumkan hal ini ya. Silahkan yang mau berdonasi atau menyalurkan zakat sedekah infaknya bisa dikirimkan ke rekening atas nama YPM Atawi Jakarta di Bank BSI ya. Bank Syariah Indonesia kemarin error ya berapa hari ya. Iya. BSI nomor 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta ya. Mudah-mudahan partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal Amin. jariah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kalau gitu kita pamit undur diri. Mudah-mudahan insya Allah kita bertemu kembali di konten kita selanjutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya. Insya Ya. Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.